Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya masih secara daring, yaitu pada kelas 10 MIPA pada matematika peminatan. Ini pada bab kedua pada semester 2. Sebelumnya sudah kita pelajari yaitu pada semester 1, yaitu bab satunya. Jadi satu semester itu kita hanya mempelajari satu bab. Semester 1 yaitu mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Sedangkan pada semester 2 yaitu bab 2-nya yaitu mengenai vektor. Pada semester 2 ini cuma satu ini saja yaitu mengenai vektor. Ya, langsung saja kita masuk yang A-nya yaitu mengenai konsep skalar dan vektor. Coba kita lihat penjabarannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang menerapkan konsep skalar dan vektor. Misalnya mengukur panjang meja serta menentukan jarak dan arah kapal berjalan misalnya ya. Skalar dan vektor merupakan dua besaran yang berbeda. Coba yang nomor satu pengertian. Coba kita lihat pengertian apa perbedaan antara pengertian skalar dengan vektor. Yang nomor satu itu pengertian skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja. Ya, ingat ya, kalau skalar itu besarnya saja. Tidak tergantung pada arah. Ya, jadi kalau skalar itu kita hanya mengukur besarannya saja. Sedangkan vektor dapat didefinisikan sebagai besaran yang bergantung kepada arah. Jadi kalau skalar itu tidak tergantung pada arah, kalau sedangkan vektor itu tergantung kepada arahnya. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Panjang garis yang diukur menggunakan penggaris menunjukkan panjang vektor tersebut. Ya, karena titik pangkal P dan titik ujung Q, kita misalkan ya, titik pangkalnya P dan titik ujungnya adalah Q, maka vektor tersebut sebagai vektor P ke Q. Ya, ini ya. Ini dilambangkan ada tanda panahnya di atas, berarti ini melambangkan vektor P ke Q. Jadi arahnya dari P ke Q. Panjang vektor P ke Q dilambangkan dengan seperti ini. Ya, seperti harga mutlak ini. Ini adalah panjang. Kalau ada harga mutlak ini dilambangkan adalah untuk mengukur panjang. Kalau ini vektornya saja, vektor P ke Q. Kalau ini adalah panjang vektor P ke Q. Vektor biasanya ditulis dengan notasi sebagai berikut. Coba kita lihat ya, notasinya seperti ini. Ada dua penulisannya, ada menggunakan huruf kecil tetapi terletak tebal. Ya, jadi ditebalkan, huruf kecil tapi ditebalkan. Lalu yang keduanya adalah huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti ini. Ya, bisa saja ini kalau dalam penulisan, biasanya kalau dalam penulisan pena kita menggunakan seperti ini ada panah. Kan kita tidak tahu ini tulisan tebal atau tulisan biasa. Tetapi kalau di dalam penulisan pengetikan itu bisa saja ini penulisannya adalah secara tebal. Ini kalau kebetulan saya menulisnya ini ditebalkan semuanya. Kalau sebenarnya seharusnya ini adalah penulisannya tebal. Ya. Coba kita lihat pembahasannya. Untuk yang A-nya adalah huruf kecil yang terletak tebal. Kita lihat ini vektornya dari P ke Q ya. Dari P ke Q ini dilambangkan sebagai A-nya ini huruf kecil yang terletak tebal seperti A, B, C. Jadi bisa saja dimisalkan sebagai vektor A, vektor B, dan vektor C. Kalau ini penulisannya adalah ditebalkan dan sebagainya. Contoh vektor P ke Q. Ini vektor P ke Q ya. Ini arahnya dari P ke Q. Di samping ditulis sebagai vektor A. Ini di sampingnya ditulis sebagai ini. Ini menyatakan vektor P ke Q ini dilambangkan panjangnya adalah A. Jadi vektor P ke Q. Ini penulisannya adalah dalam penulisan hurufnya ditebalkan. Yang B, huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah. Ya, tanda panah seperti ini. Ini vektornya adalah sama juga dengan yang tadi, yaitu vektor P ke Q. Vektor P ke Q, lalu ini tidak ditebalkan tetapi dibubuhi dengan tanda panah di atasnya. Coba kita lihat pembahasannya. Huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti ini. Kita misalkan A, tanda panahnya di atas ini vektor A, ini vektor B, lalu ini vektor C dan sebagainya. Bisa vektor D dan selanjutnya. Contoh vektor P ke Q
dapat ditulis sebagai vektor A. Ya, dapat ini ditulis sebagai vektor A. Ini vektor A ini mewakili vektor P ke Q. Penulisan ini lebih sering digunakan dalam penulisan vektor dalam penulisan tangan. Nah, ini dalam penulisan tangan biasanya ada tanda panahnya di atasnya. Jarang menggunakan dengan huruf tebal. Tetapi kalau dalam penulisan pengetikan itu biasanya menggunakan huruf tebal, itu yang seringnya. Coba kita lanjut, yang berikutnya adalah ruang vektor. Ruang vektor, yang kedua ini ruang vektor. Ruang vektor itu, coba kita lihat pembahasannya. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan berurutan, yaitu ini. Ini vektor U. Ya, kita misalkan vektor U tergantung ini adalah U1, berarti ini ada 1, ini maksudnya ruang 1, ini ruang 2 sampai ruang N. Jadi vektor itu yang sering itu ada 2, itu vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Vektor di ruang 2 adalah vektor yang terletak di suatu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Jadi kalau R2, ruang 2, yaitu kita hanya memiliki variabelnya X dan Y. Itu terletak pada suatu bidang. Ya, jadi hanya 2 X dan Y. Sedangkan vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3. Ya, ruang dimensi 3 karena panahnya nanti kalau pembuatannya arahnya 3. Itu bedanya ya. Dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nanti kalau kita lihat saja nanti di soalnya, kalau ada 3 X, Y, dan Z berarti dia berada di R3. Kalau lambangnya cuma X dan Y itu berada di R2. Mungkin cuman sekian penjelasan kita pada tahap ini. Ya, cuman mengenai pengertian tadi skala dan vektor, dan berikutnya adalah ruang vektor. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan boleh diisi pada kolom komentarnya. Ya, mungkin dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.